Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mandi? Sudah sikat gigi? Sudah makan? Sudah minum? Masih bernafas? Seharusnya jawab salamnya harus semangat. Kita doakan sama-sama. Yang nanti jawab salam penuh dengan semangat, kita doakan semoga saja menjadi anak hebat, anak pintar, anak cerdas, anak soleh, anak solehah, anak kaya, anak kucing. Kakak bilang anak kucing. Kok malah diaminin? Emang mau jadi anak kucing? Ya kalau gitu jawab salam yang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau bilang hore, angkat tangannya ke atas, bisa? Yuk coba. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang hore. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Yang sudah mandi silakan angkat tangannya, bilang saya. Oke, siap. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Saya. Ini bu-ibu yang di belakang belum pada mandi, Bu. Angkat tangan ya. Yuk, barengan sama-sama ya. Yuk, siapa yang tadi pagi sudah mandi? Saya. Siapa yang tadi pagi sudah sikat gigi? Saya. Siapa yang tadi pagi mandinya pakai sabun cuci? Kakak baru tahu kalau di sini ternyata anak-anak mandi pakai sabun cuci. Di mana-mana mandi itu pakai sabun mandi. Biar badannya jadi bersih, badannya jadi wangi, kayak sapi, Masa kayak sapi? Oke, baik teman-teman semua, kabarnya bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Sudah pernah jumpa dengan kakak belum? Sudah pernah? Di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Nah ini kan baru jumpa. Sebelumnya sudah pernah jumpa belum? Belum pernah ketemu. Kenal nggak ini siapa? Kak siapa? Oh iya, kakak ini orangnya terkenal. Cie, kakak ini orangnya terkenal di seluruh kamar mandi. Masa terkenal kamar mandi ya? Oke, kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak J H O. Apa bacanya? Jeho? Bukan. Ini namanya adalah Kak Jo. Kak siapa? Kak lo? Kak Jo. Kak siapa? Siapa nama kakak yang di depan? Siapa nama kakak yang di depan? Kak Jo mau cerita untuk teman semua. Sekarang Kak Jo ganteng apa jelek? Ganteng apa jelek? Ganteng apa jelek? Wah, alhamdulillah. Mana semangatmu? Kayak gitu jawabannya. Yuk sama-sama. Mana semangatmu? Biar lebih keren kalau jempolnya diangkat 2 ke atas. Mana jempolnya? Nah, cakep nih. Jempolnya diangkat 2 ke atas, terus bilang ini semangatku. Bisa? Yuk kita coba ya. Mana semangatmu? Mana suaramu? Mau yang lebih keren? Mau yang lebih mantap?
Yang lebih keren dan lebih mantap adalah seperti ini jawabannya. Dengarkan dengan seksama. Sabar, tunggu dulu. Nungguin ya. Oke. Jawabannya kayak gini. Ini semangatku. Bisa nggak? Yakin? Beneran bisa? Nah, oke, kita coba sama-sama ya. Siap. Dimulai dari angka 1. Bukan. Yang benar apa? Oke, siap. 1. Aduh, 1 lagi sih. Salah. Maaf ya. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Kalau kau senang hati bilang hore. Tambah keras. Makin keras. Kencang. Makin pelan. Tambah pelan. Pelan lagi. Lagi pelan. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Baik, teman-teman semua, Kak Jo ini adalah seorang pendongeng. Tahu dongeng nggak? Pernah dengar dongeng nggak? Pernah. Gimana dengar dongengnya? Di TV, di HP, oke. Kali ini teman-teman bakal dengar dongeng secara langsung dari Kak Jo. Mau nggak? Bukan cuma itu teman-teman, Kak Jo datang dari sini bersama teman-teman dari DT Peduli. Apa teman-teman? Kakak, DT Peduli itu apaan? DT Peduli itu adalah lembaga yang dia suka membantu orang, yang dia suka menolong orang. Hebat nggak DT Peduli? Hebat. Bukan cuma itu teman-teman, yang lebih penting, DT Peduli itu juga peduli dan suka membantu Palestina. Hebat ya? Hebat, kasih tepuk tangan dulu dong buat DT Peduli. Nah, hari ini Kak Jo dapat bisikan nih. Kak Jo, besok itu dongengnya tentang alam ya. Oh, oke. Kak Jo akan bercerita tentang alam. Tapi Kak Jo lihat teman-teman di sini ada yang pakai jilbab Palestina, baju Palestina, pakai shawl Palestina, ada bendera Palestina. Terus Kak Jo dikasih tahu lagi, Kak Jo, dongengnya tentang Palestina juga ya. Jadi Kak Jo mikir, alam Palestina, dongengin, bisa nggak kira-kira ya? Bisa nggak? Bisa dong. Mau tahu ceritanya? Mau dengar ceritanya? Kita akan dua pembahasan. Yang pertama, kita akan bahas tentang alam. Yang kedua, nanti kita akan bahas tentang Palestina. Siap? Siap? Mana semangatmu? Mana suaramu? Lomba duduk paling rapi, tangannya dilipat, senyumnya dibuka. Sebelum Kak Jo bercerita, kita main tebak-tebakan dulu. Siap? Ya, kita main tebak-tebakan. Namanya adalah tebak suara. Tebak apa? Tebak suara. Bersiap-siap. Ding, 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 ding. Belum, tunggu dulu, jangan ditebak. Mohon perhatian. Tebak-tebakan segera dimulai. Ding, 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 ding. Belum. Tebak-tebak, ini suara apa? Belum ya, emang teriak lagi. Dengerin suara kayak gini, dengerin. Oh, kucing. Kalau itu mah gampang. Tebak kalau ini suara apa? Kalau suara kambing kayak mana? Banyak yang mirip kambing di sini ya. Tebak kalau ini suara apa? Kalau yang ini? Apa? Kuda. Kalau yang ini? Gajah. Kalau yang ini? Hah?
Monyet. Mirip siapa? Emang ada monyet pakai celana hitam? Ada. Emang ada monyet pakai baju merah? Celana hitam, baju merah. Pakai topi. Warna hitam. Pakai jam tangan. Warna hitam. Yang megang mikrofon. Ini kacau apa monyet? Monyet lagi. Mana dia monyet? Mana semangat bu? Mana suara bu? Sambil tepuk tangan boleh 1, 2, 3. Cerita dimulai. Lomba duduk paling rapi, tangannya dilipat, senyumnya dibuka. Teman-teman, ceritanya Kak Jo ini adalah tentang sebuah kerajaan. Mau tahu ceritanya? Begini ceritanya. Teman-teman, di sebuah negeri ada sebuah kerajaan. Nama kerajaannya adalah Kerajaan Akar. Kerajaan apa teman-teman? Iya, Kerajaan Akar ini hiduplah seorang raja. Rajanya begitu sangat sombong, angkuh, dan tidak pernah peduli dengan lingkungannya. Hei, aku adalah raja di sini. Ini adalah kerajaan akarku. Aku adalah raja yang paling hebat di sini. Tidak ada yang boleh melawanku. Semua harus nurut dengan perkataanku. Kerajaan ini kenapa disebut kerajaan akar? Karena di dalamnya banyak sekali pohon-pohon mangrove, pohon-pohon bakau, yang itu akar-akarnya sangat luas, akar-akarnya sangat besar, teman-teman. Di suatu ketika, raja berpikir seperti ini. Sebentar, kerajaanku saat ini harus bertambah besar. Aku harus bangun istana yang besar dan megah. Raja tadi mengikuti hawa nafsunya. Dia mau bangun istana yang besar dan megah. Padahal istananya itu sudah besar, teman-teman. Tapi dia nggak mau. Dia mau sesuatu yang lebih besar dan lebih banyak lagi. Aku akan memanfaatkan sebentar. Apa ya? Kan di kerajaanku ini banyak sekali pohon mangrove, banyak sekali pohon bakau. Aku akan perintahkan prajuritku. Lalu raja tadi memanggil prajuritnya, teman-teman. Pasukan, pasukan, pasukan. Sambil tepuk tangan boleh 1, 2, 3. Siap raja, ada yang bisa kami bantu? Pasukan. Iya raja. Pasukan. Iya raja, ada apa? Begini, kita akan bangun istana yang besar dan megah. Hah? Pakai apa raja? Pakai pohon-pohon mangrove, pakai pohon-pohon bakau. Segera. Apa yang kalian harus lakukan? Tebang semua pohon itu. Lalu kita akan bangun istana yang besar dan megah. Ih, raja, jangan. Kenapa? Kalau pohon-pohon mangrove dan bakau itu ditebang, nanti kerajaan kita akan runtuh. Oleh siapa yang berani meruntuhkan kerajaan kita? Itu raja, oleh ombak-ombak di pantai. Nanti kalau mangrove-nya rusak, pohon-pohonnya ditebang, kerajaan kita akan hancur oleh ombak-ombak yang ada di pantai. Tidak mungkin kerajaan kita akan hancur. Kerajaan ini adalah kerajaan yang paling kuat dan kokoh.
Rajanya sombong teman-teman. Dia nggak mendengarkan nasihat. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Tapi raja sudah lakukan. Tapi raja ini beneran sudah lakukan. Akhirnya pasukannya karena takut dengan rajanya, dia tebang semua pohon mangrove itu. Semua pohon ditebang, tak tersisa sedikit pun. Lalu mereka bangun istana yang besar dan megah. Sekarang istanaku sudah besar, istanaku sudah megah. Terima kasih seluruh pasukan. Pasukannya nggak bahagia. Mereka sudah bersedih teman-teman, karena semua pohon mangrove itu sudah hancur. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Ombak dari pantai, ombak dari laut semakin besar. Dan yang terjadi apa? Ombak-ombak itu secara perlahan-lahan mengikis kerajaan itu. Sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya lama-kelamaan istananya hancur. Kerajaannya hancur karena terkena ombak dari laut yang menghancurkan kerajaan akar teman-teman. Hingga akhirnya raja pun menyesal. Lagi nangis, jangan ketawa. Jangan ketawa. Lagi nangis. Aku sekarang menyesal. Kenapa aku hancurkan hutan-hutan bakau itu? Kenapa aku hancurkan hutan-hutan mangrove itu? Dan sekarang istana hancur, kerajaan hancur, gigiku udah hancur. Aku sangat menyesal. Terus dikasih nasihat sama pasukannya. Raja, kan kami sudah ingatkan bahwa jangan dihancurkan hutan bakaunya, nanti kerajaan kita bisa hancur. Iya, sekarang aku sangat menyesal. Terus bagaimana dong? Ya sudah Raja, kita belajar dari sebuah kesalahan. Kita nggak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Terus apa yang harus kita lakukan? Ini saja Raja, kita ajak seluruh masyarakat kerajaan akar untuk kembali menanam mangrove, untuk kembali menanam bakau. Oh gitu ya, baiklah. Mereka lalu mengumpulkan semua masyarakat yang ada di situ teman-teman. Anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-nenek, semua dikumpulkan. Mereka bersama-sama menanam mangrove. Mereka bersama-sama menanam itu. Tahun berganti tahun teman-teman. Kerajaan akan mulai tumbuh menjadi sebuah kerajaan lagi. Tapi sayang, rajanya sudah sangat tua. Aku sekarang sudah sangat tua, tidak lagi bisa menjadi seorang raja. Jalannya saja kayak gini. Diam. Masih goyang lagi. Diam. Aduh, aku sangat menyesal karena perilakuku sebelumnya. Menghancurkan mangrove, menghancurkan bakau. Sekarang sudahlah, tidak apa-apa. Walaupun aku sudah tua, anak dan cucuku sekarang masih bisa menikmati hutan bakau yang telah kutanam sejak lama. Wah, alhamdulillah, aku jadi dapat bernafas dengan lega. Wah, udaranya begitu sejuk, enak sekali. Raja ini punya cucu teman-teman, cucu perempuan, cantik, baik hati, dan pemberani. Namanya adalah Nana. Siapa teman-teman? Suatu ketika Nana melihat teman-teman, di tempat hutan bakau itu, hutan mangrove itu, ada orang-orang yang menebang bakau, ada orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Bukan pada tempatnya. Di mana buat tempat buang sampah? Tong sampah. Diingatkan sama si Nana. Itu ngapain? Kok nebang pohon? Kok itu buang sampah sembarangan? Jangan kayak gitu. Itu merusak
Nana malah diusir teman-teman. Nana malah dimarahin. Nana nggak takut, dia terus berani membela teman-teman. Kalau Oon masih menebang hutan, menebang pohon itu, nanti aku kadukan loh ke bapak posisi. Bahaya teman-teman ya. Bapak apa? Iya, aku kadukan ke bapak polisi loh. Dia nggak takut teman-teman. Lalu Nana segera pulang. Dia berlari dengan semua tenaganya, mengadu kepada kakeknya, dan kakeknya pun melaporkan kepada bapak posisi. Apa? Iya, benar banget teman-teman. Nana adalah anak yang pemberani. Ketika melihat sebuah kesalahan, menebang pohon, merusak lingkungan, membuang sampah sembarangan, dia mencegahnya. Kalau dia tidak mampu, dia akan mengadukannya ke bapak polisi. Hingga akhirnya teman-teman, orang yang menebang itu ditangkap teman-teman. Itu kan, kemarin udah dikasih tahu, jangan menebang pohon, tapi masih saja menebang pohon. Teman-teman, ingat ya, kita harus jaga kerajaan akar ini agar tetap utuh. Mau nggak teman-teman? Mau nggak? Sama-sama kita jaga kerajaan akar ini agar tetap utuh, menjadi kerajaan yang sangat Halo teman-teman, mau nggak menjaga kerajaan akar ini agar tetap besar? Mau nggak? Siapa yang mau menjaga kerajaan akar? Siapa yang mau menjaga lingkungan? Sekarang angkat tangannya ke atas. Sudah? Ikutin kata Kak Jo. Letakkan tangannya di dada. Oke, ikutin kata Kak Jo. Aku siap menjaga kerajaan akar. Aku siap menjaga kerajaan akar biar tetap bertumbuh menjadi besar. Kasih tepuk tangan dulu dong. Mana semangat, Bu? Teman-teman, apakah teman-teman mau jadi seperti raja tadi? Yang egois dengan dirinya? Yang sombong? Yang hanya memanfaatkan hutan demi kepentingan diri sendiri? Mau nggak? Enggak. Nih, kalau nanti teman-teman bermain di sini, ada melihat orang-orang yang datang ke sini menebang hutan, langsung kadukan kepada siapa? Di Pak Polisi bisa, ke Pak Engah juga bisa, atau ke Bang Adi, Pak Adi juga bisa, atau ke kakak-kakak yang ada di belakang juga bisa. Bukan cuma itu, kalau ada orang-orang yang datang ke sini membawa sampah plastik, membuangnya ke sungai, membuangnya ke laut, ke pinggir pantai, atau ke hutan kita harus berani untuk melarang. Berani teman-teman? Berani? Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Mana semangat, Bu?